Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sistem sosial yang sebenarnya masih ada pembahasan yang tersisa dari minggu kemarin tentang lanjutan mengenai interaksi sosial. Kita sampai pada pembahasan bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk yang pertama, bentuk yang asosiatif, dan bentuk yang kedua disebut sebagai bentuk yang disosiatif. Bentuk yang asosiatif ini berwujud seperti kerjasama, bentuknya seperti asimilasi, dan tidak memperlihatkan bentuk-bentuk yang saling bertentangan. Kita mulai dari bentuk proses yang asosiatif. Jenisnya yang pertama berbentuk kerjasama atau cooperation. Bentuk kerjasama ini adalah bentuk interaksi sosial yang pokok atau menjadi proses yang utama. Kenapa demikian? Karena wujud yang pertama, ketika kita melakukan interaksi, biasanya kita sering melakukan kerjasama. Kerjasama dalam hal ini bukan berarti hanya sekedar tentang berhenti kerjasama ekonomi, bisnis, tapi konteks kerjasama di sini adalah konteks kerjasama antar individu, misalkan yang paling dasar bisa kita lihat kerjasama antar individu. Jadi bukan hanya sekedar kerjasama ekonomi, dalam artian kerjasama ekonomi tetap ada, kerjasama dalam bentuk bisnis itu termasuk di dalam kerjasama atau cooperation bentuk asosiatif. Jadi ketika kita misalkan melakukan interaksi dengan anggota keluarga yang lain, orang tua, saudara, kakak, adik, atau siapapun, misalkan di rumah, itu terkadang atau sering kita melakukannya dalam bentuk kerjasama. Misal, ketika kita dengan orang tua, bapak atau ibu, bentuk kerjasama membersihkan rumah lah, yang paling ringan, yang paling sering kita jumpai, yang paling sering kita lakukan. Ada proses interaksi di situ. Ketika pembagian tugas, misalkan kita sebagai anak nomor 2 atau anak pertama diberikan tugas untuk nyapu, anak kedua diberikan tugas untuk mencuci piring, bapak membersihkan halaman depan, ibu melakukan bersih-bersih dapur, dan seterusnya. Itu pasti bukan tanpa interaksi. Prosesnya akan melibatkan dengan cara interaksi sosial. Bahkan dalam kerjasama itu jelaskan bahwa orang yang berkelahi pun sebenarnya butuh kerjasama, yaitu untuk saling serang. Kerjasama hanya bisa muncul ketika orang itu menyadari masing-masing dari mereka punya kepentingan yang sama. Itu kerjasama. Bentuknya bisa berupa gotong royong, bisa berupa perjanjian pertukaran barang atau jasa oleh kelompok atau organisasi, bisa berupa kooptasi, yaitu dimaknai sebagai penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan, dalam leader, kemudian koalisi atau joint venture. Kelima bentuk ini adalah bentuk yang biasanya dilakukan oleh kerjasama yang dilakukan oleh kelompok, bukan individu. Meskipun ada individu ya, misalkan ada kooptasi, itu karena ada unsur pemimpin yang baru, harus menerima unsur yang baru, itu bisa individu. Tapi dalam bentuk koalisi, misalkan koalisi ini biasa digunakan konsepnya oleh para ahli politik, atau bukan ahli politik ya, politikus, partai politik. Misalkan ketika pemilu pilkada itu ada koalisi antar partai untuk pemenangan suatu calon pasangan kepala daerah, misalkan. Atau misalkan kerukunan dalam hal gotong royong. Jelas itu adalah merupakan kerjasama yang dalamnya pasti dalamnya terjadi proses interaksi atau interaksi yang berdampak, interaksi yang
diwujudkan dalam bentuk gotong royong. Itu jelas berbentuk bukan individu tapi kelompok yang melaksanakan gotong royong kebersihan, gotong royong keamanan, gotong royong kegiatan masyarakat dan seterusnya. Itu bentuk yang pertama, yaitu disebut kerjasama. Bentuk yang kedua disebut sebagai akomodasi sosial. Dalam bentuk asosiatif, bentuk yang berikutnya adalah akomodasi, yaitu proses-proses yang menuju pada sebuah keadaan yang equilibrium, yang yang seimbang dengan proses usaha penstabilan atau pengendalian sosial. Jadi akomodasi ini lebih pada proses di mana masyarakat melaksanakan normanya untuk mencapai keteraturan sosial. Masyarakat tidak semua melakukan atau punya cara dalam hal pengendalian sosial sama. Jadi setiap masyarakat punya cara masing-masing untuk melaksanakan atau menerapkan pengendalian sosialnya. Itu ya. Jadi akomodasi ini lebih pada sifat pencegahan atau penyelesaian masalah, penyelesaian konflik, penyelesaian pertentangan. Oke. Akomodasi juga bisa dimaknai sebagai relasi sosial yang mirip dengan adaptasi. Adaptasi itu kan usaha atau upaya individu ketika dia melaksanakan sosialisasi di masyarakat. Sosialisasi dimaknai sebagai proses belajar individu menyesuaikan norma dan nilai sosial. Jadi adaptasi ini terjadi dalam proses sosialisasi yang proses sosialisasi itu tidak harus dilakukan oleh anak kecil. Ya, memang proses sosialisasi itu sering dilakukan oleh anak kecil menyesuaikan masyarakat, menyesuaikan peraturan di masyarakat. Tapi banyak orang dewasa juga yang misalkan ketika dia harus berpindah tempat ke tempat lain, maka dia selalu akan melakukan adaptasi. Karena apa? Karena peraturan, nilai dan norma sosialnya tidak selalu sama dengan tempat yang dulu dia tinggal. Itu ya. Proses atau kerangka berpikirnya adalah manusia itu akan berkonflik, manusia itu akan mengalami pertentangan, yang ketika terjadi konflik atau pertentangan, masyarakat akan mengatasi ketegangan tersebut. Jadi meskipun konflik itu dibuat oleh masyarakat, otomatis masyarakat juga akan mencari solusi, mencari jalan tengah untuk menyelesaikan ketegangan, pertentangan, atau konflik tersebut. Sehingga dalam hal akomodasi itu punya tujuan akomodasi ini seputar mengurangi pertentangan, mencegah konflik, memungkinkan kerjasama, dan yang terakhir efeknya bisa membuat peleburan atau menciptakan penggabungan lah antara kelompok yang sebelumnya pernah berselisih, yang sebelumnya pernah terpisah. Jadi pertentangan dalam akomodasi itu bisa dikurangi. Tidak menutup kemungkinan dalam akomodasi juga dibutuhkan mediator atau pihak ketiga untuk bisa memberikan jalan tengah atau win-win solution ketika ada dua kelompok atau dua orang yang saling bertentangan atau saling berkonflik. Nah, akomodasi juga sebelum konflik itu terjadi bisa berperan untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Jadi misalkan ada potensi konflik antar masyarakat desa A dengan desa B dengan masalah tertentu, misalkan masalah perebutan lahan itu misalnya. Nah, baik dengan atau tanpa pihak ketiga, potensi konflik perebutan lahan itu bisa dicegah dengan cara misalkan dialog, dengan cara sebelum kerana hukum misalnya, dengan cara dialog, dengan cara mediasi, dengan cara diskusi yang cair, sehingga konflik bisa tidak terjadi ketika solusinya ditemukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Itu ya.
Kemudian ketika konflik itu bisa dicegah, pertentangan bisa dikurangi, akhirnya dua kelompok yang berpotensi untuk berkonflik itu bisa terjadi atau memungkinkan untuk menjalin kerjasama karena tidak terjadi konflik, karena konflik berhasil dicegah, yang akhirnya kedua kelompok itu bisa diusahakan untuk melebur, untuk bersatu, bahkan untuk menjadi satu kelompok. Itu yang tujuan terakhir. Misalnya ketika kelompok yang sebelumnya terpisah karena sudah diakomodasikan, karena sudah dicarikan solusi, sudah mendapatkan solusi yang terbaik, akhirnya dengan tujuan yang sama kelompok itu bisa bersatu atau bahkan menjadi satu ketika memang itu dianggap perlu. Ketika dalam pelaksanaan akomodasi, hasilnya bisa dilihat berbagai hal. Bisa, kalau tadi tujuannya, hasilnya itu bisa berupa integrasi sosial. Integrasi ini dipahami sebagai proses penyatuan, proses persatuan atau persatuan antar individu atau antar kelompok. Atau integrasi ini merupakan lawannya konflik. Di konflik itu adalah masalahnya, integrasi itu adalah penyelesaian konflik. Jadi dalam hal akomodasi, integrasi ini dimaknai sebagai masyarakat terhindar dari pertentangan. Kemudian oposisi, mencegah, hasil selanjutnya adalah mencegah adanya oposisi yang saling berkonflik. Oposisi ini kan otomatis akan ada pertentangan antara yang pro dan kontra. Jadi oposisi ini menjadi penentang. Kalau misalkan dalam kekuasaan, oposisi ini misalkan partai-partai oposisi, ada partai koalisi, ada partai oposisi. Atau ketika ada sebuah kebijakan pembangunan, ada masyarakat yang beroposisi untuk melawan pembangunan itu. Misalkan oposisi ini perlu diantisipasi untuk menghasilkan kesepakatan. Jadi ketika dirasa oposisi ini tidak berguna, atau oposisi ini dirasa tidak akan membawa masyarakat dalam sebuah kondisi yang buruk, maka masyarakat akan melakukan tindakan-tindakan penekanan oposisi atau mengurangi adanya oposisi, karena untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hasil yang ketiga bisa dilihat ketika ada koordinasi berbagai kepribadian. Jadi secara mungkin ini masuk dalam bingkai psikologis, bahwa karakteristik orang itu dapat diakomodasikan dalam persaingan. Jadi dengan cara membaca karakteristik individu misalkan, maka konflik antar individu itu bisa dicegah atau bahkan bisa diselesaikan secara baik-baik, sampai pada hasilnya berupa perubahan lembaga, terus transformasi status sosial, atau membuka ke arah asimilasi. Nanti di bawah ada penjelasan asimilasi. Jadi kurang lebih hasil-hasilnya ini membawa yang jelas berada pada satu garis besar, satu benang merah tentang proses penyatuan, proses persatuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik atau pertentangan. Bentuk asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini kalau teman-teman dulu pernah belajar di SMA, ketika teman-teman itu jurusan IPS, ada konsep asimilasi dan akulturasi. Asimilasi itu proses peleburan dua budaya yang salah satu budayaannya kemungkinan hilang. Budaya lama itu ada kemungkinan hilang. Kalau akulturasi proses penggabungan atau peleburan dua budaya yang budaya lama tidak hilang. Paham ya? Jadi ketika ada budaya Jawa dengan budaya kolonial atau budaya Belanda, ketika zaman penjajahan Belanda misalkan bertemu, terus kemudian budaya Jawanya hilang, itu disebut sebagai asimilasi. Tapi ketika budaya Jawa dengan budaya Belanda itu bertemu, terus bercampur, tapi budaya Jawa dan budaya Belanda sama-sama tidak hilang, disebut sebagai akulturasi. Nah, proses asimilasi ini
disebut sebagai kerjasama karena otomatis masyarakat harus mau menerima budaya baru dari orang lain. Jadi ketika tidak memunculkan budaya baru, kan asimilasi dan akulturasi ini memunculkan budaya baru. Ketika proses pertemuan dua budaya dicampurkan dan tidak menghasilkan budaya baru, itu akan terjadi konflik. Nah, ketika muncul budaya baru, itu artinya telah terjadi kerjasama antara dua masyarakat. Itu kan? Nah, apa contohnya ya? Ya itu dengan contohnya, kalau contoh budaya Jawa dengan budaya Belanda, misalkan ada lagi tentang sinkretisme, misalkan sinkretisme ketika Wali Songo datang ke Jawa itu misalkan, terus dia akhirnya menggunakan wayang, yang wayang itu adalah hasil sebenarnya adalah budaya Jawa lama dengan identiknya dengan Hindu Buddha, kemudian Sunan Kalijogo mengubahnya menjadi tradisi Jawa yang punya karakteristik Islam. Nah, kalau kayak gitu berarti asimilasikah atau akulturasi? Silahkan teman-teman dijawab sendiri. Oke, asimilasi itu punya faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor terjadinya asimilasi itu pendorongnya adalah terjadinya toleransi. Jelas, karena kita misalkan budaya Jawa dengan orang Jawa, ketika kita sebagai orang Jawa ada budaya Belanda yang masuk, ketika kita tidak bisa mentoleransi, otomatis budaya baru tidak akan muncul, sehingga asimilasi tidak bisa terjadi. Kebalikannya, faktor penghambatnya adalah ketika masyarakat tidak toleran ya, otomatis. Tapi selain itu adalah ada isolasi kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat yang terisolasi itu otomatis konsep isolasi itu kan menutup akses masyarakat luar masuk, menutup akses masyarakat luar untuk masuk, dan juga menutup akses masyarakat untuk keluar dari daerahnya misalkan. Nah, ini otomatis tidak akan ada budaya baru yang bisa masuk ke situ. Atau isolasi masyarakat ini terjadi ketika ada suatu kelompok masyarakat, misalkan masyarakat adat di tengah hutan Papua sana yang akses jalannya sangat sulit, tidak ada jalan aspal, jalannya selalu berbukit, harus jalan kaki. Nah, ini kan kemungkinan sangat kecil terjadinya atau masuknya budaya baru. Listrik tidak ada, HP nggak ada sinyal, mereka apalagi HP dan sinyal ya, listrik pun nggak ada, mereka hanya menggunakan teknologi tradisional. Oke, saya percepat karena masih ada penjelasan sosial. Faktor pendorong asimilasi ini kurang lebih antara lain selain toleransi ada kesempatan yang seimbang dalam akses ekonomi, ada keterbukaan dalam budaya baru, jadi masyarakatnya terbuka, dan ada amalgamasi yang perlu saya jelaskan mungkin tentang amalgamasi. Amalgamasi ini pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Kalau kita mungkin beda keyakinan itu, saya yakin dia enggak itu maksudnya ya. Berbeda keyakinan di sini adalah berbeda agama atau berbeda kepercayaan. Jadi ketika ada dua orang yang beda agama terus kawin, itu kan akhirnya mempertemukan dua budaya yang berbeda, budaya agama Islam dengan Nasrani misalkan. Nah, itu akan keluarganya. Otomatis kultur yang tercipta adalah kultur percampuran antara Islam dan Nasrani, yang budaya Islam tidak hilang, yang budaya Islam dan Kristen, ketika budaya Islam dengan Nasrani dalam asimilasi di sebuah keluarga, ada kemungkinan salah satu budayanya bisa luntur meskipun tidak hilang total ya. Ada budaya-budaya yang mungkin ketika mau sembahyang, mau ke gereja, atau ketika puasa itu terpaksa misalkan harus sembunyi-sembunyi. Jadi keluarga itu tidak utuh melaksanakan budaya agama mana yang mau dijalankan. Harus ada toleransi, harus ada pemakluman.
dalam keluarga ketika terjadi dua keyakinan yang berbeda. Kalau faktor penghambatnya selain isolasi tadi, ada pengetahuan yang kurang, takut terhadap kekuatan kebudayaan, ada etnosentris, in-group feeling, terus ada perbedaan kepentingan dan gangguan dari kekuasaan. Jadi di sini yang mungkin perlu saya jelaskan, yang lain mungkin gampang ya, etnosentris. Jadi ada perasaan, ada anggapan bahwa budaya yang kita miliki, budaya yang kita jalani itu lebih tinggi, lebih agung daripada budaya lain, sehingga menganggap budaya lain lebih rendah. Otomatis budaya yang lain ketika akan masuk sulit untuk bisa diterima, yang menghambat atau tidak mengecilkan kemungkinan terjadinya sebuah asimilasi. Oke, kita next. Disosiatif. Kalau yang pertama tadi adalah asosiatif, bentuk interaksinya. Bentuk yang kedua adalah bentuk yang disosiatif, yang berbentuk konflik sosial. Di sini ada dua bentuknya, persaingan dan kontravensi. Persaingan ini sifatnya kompetisi. Jadi bukan mengarah pada bentuk-bentuk konflik atau pertentangan yang merugikan salah satu pihak. Persaingan atau kompetisi ini biasanya karena keadaan kondisi tertentu. Kalau dalam akademis misalkan kompetisi ini terjadi di kompetisi lomba olahraga, lomba cerdas cermat, lomba menuliskan artikel ilmiah, itu kan disebut sebagai kompetisi untuk memunculkan satu kualitas tertentu. Jadi yang saya tuliskan di situ misalkan ada persaingan ekonomi, persaingan kedudukan, persaingan kebudayaan, persaingan ras, meskipun persaingan atau kompetisi ini ada kemungkinan untuk merugikan atau saling menjatuhkan antara satu sama lain. Tapi ada juga atau lebih banyak sering terjadi kompetisi ini konsepnya digunakan untuk persaingan yang lebih membawa pada peningkatan kualitas masyarakat. Oke. Fungsinya itu punya fungsi kompetisi persaingan itu yang pertama adalah menyalurkan keinginan yang kompetitif, kemudian ada seleksi sosial, ada kepentingan menjadi pusat perhatian, dan kompetisi ini juga bisa dimaknai sebagai filter ketika melakukan pembagian kerja. Jadi fungsinya lebih pada bukan fungsi yang merugikan, tapi fungsi untuk menunjukkan siapa yang pantas, misalkan siapa yang paling bisa, misalkan ya, meskipun nanti di balik kompetisi, misalkan kompetisi sepak bola ada konflik di situ, tapi yang menjadi idealnya adalah bentuk idealnya kompetisi itu akan menciptakan atau menghasilkan sebuah pemenang, gitu kan, bukan untuk bertentang atau berkelahi. Oke, saya percepat, sorry. Kemudian bentuk yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi ini lawan dari kompetisi, yaitu bentuk konflik yang merugikan salah satu pihak atau keduanya bahkan, dan jarang atau kemungkinan kecil intervensi ini terjadi untuk meningkatkan kualitas masyarakat, balikan yang tadi intinya. Sikap tersembunyi atau bisa bentuk sikap tersembunyi bisa dimaknai sebagai atau bisa juga dimaknai sebagai bentuk proses sosial yang berbeda, yang berada antara persaingan dengan pertentangan di tengah-tengah bentuk intervensi ini. Bisa dalam bentuk perlawanan, bisa dalam bentuk menyangkal pendapat orang lain, bisa dalam bentuk penghasutan, bisa bentuk pengkhianatan. Di bentuknya di sini lebih pada perlawanan-perlawanan yang nampak ataupun tersembunyi. Yang nampak bisa dalam bentuk tidak sepakat atau menyangkal pendapat orang lain. Yang tersembunyi bisa dilakukan dalam bentuk penghasutan, gitu misalkan. Itu pembahasan tentang interaksi sosial. Memang singkat, terbatas, teman-teman bisa pelajari sendiri kelanjutannya di buku. Itu dulu. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan dari sistem
tentang sistem sosial. Oke, sistem sosial itu apa toh? What is the meaning of this? What is the meaning of social system? Apa itu sistem sosial? Nah, pembahasan sistem sosial ini lebih abstrak lagi daripada interaksi, karena sistem sosial itu tidak bisa nampak jelas di masyarakat. Kita pahami dulu itu sistem itu apa? Apa itu sistem? What is the meaning of system? Sistem itu kalau kita pahami secara bahasa atau etimologis, dimana sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan. Oke, sebelum kita masuk sistem sosial, sistem itu kita pahami sebagai ada item-item, ada komponen, ada bagian-bagian yang bagian itu tidak berdiri sendiri tapi saling berhubungan, yang bertujuan ketika itu saling berhubungan, bertujuan untuk menjalankan sesuatu, maksudnya untuk agar sebuah proses bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Nah, bagian-bagian itu bisa disebut juga sebagai subsistem. Kuncinya adalah saling berhubungan, bukan berdiri sendiri. Jadi kita bahas yang lebih konkret lagi, ketika kita masuk ke dalam sebuah dunia akademik, sistem itu menunjuk pada ada 3 hal. Ada tentang perkumpulan ide, kesatuan ide, yang kedua bisa dimaknai sebagai kesatuan dari benda-benda tertentu, dan yang kedua sistem dimaknai sebagai metode. Yang pertama adalah misalkan kumpulan-kumpulan ide tertentu yang membentuk sebuah pikiran, entah itu pikiran filsafat, ideologi, religi, sistem pemerintahan, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Saya contohkan di sini adalah tentang sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini terdiri dari subsistem yang lain. Misalkan ada pemerintahan, ada masyarakat, rakyat, ada sistem, ada perekonomiannya, ada wilayahnya, dan seterusnya. Jadi bagian-bagian itulah yang akhirnya saling berhubungan dan menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Kemudian yang kedua adalah kesatuan dari benda-benda yang memiliki hubungan. Jadi kalau sistem dimaknai dari perspektif benda, misalkan saya contohkan sepeda gitu misalnya. Sepeda itu ada apa tuh, setang ya namanya. Kalau nggak tahu bahasa Inggris, setang, ada pedal, ada roda, ada rantai, ada ruji. Semua benda itu akan saling berhubungan untuk menjalankan sistem sepeda, gitu. Gampang ya dipahami ya. Kemudian sistem ini juga dimaknai sebagai sebuah metode atau tata cara. Dengan contoh sistem mengetik 10 jari, sistem apa lagi ya? Sistem cara memasak misalkan, itu kan terdiri dari berbagai bagian, terdiri dari berbagai subsistem atau subcara, agar kita bisa melakukan pengetikan dengan cara 10 jari misalkan. Tuh. Sistem itu punya karakteristik yang jelas, dia harus punya komponen. Bukan hanya satu komponen, tapi banyak komponen. Dan komponen itu harus saling berhubungan. Tadi di awal, saling berhubungan ini, saling keterkaitannya ini akan menjadikan sebuah sistem itu bisa berjalan dengan semestinya, sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, karakteristiknya adalah sistem secara keseluruhan ini lebih dari sekedar jumlah. Jadi ketika sistem pencernaan misalkan, kalau kita berbicara sistem pencernaan itu tidak hanya sekedar jumlah organ pencernaan itu ada 10 gitu misalkan. Bukan hanya mengatakan 10-nya, tapi bagaimana organ-organ pencernaan itu bisa menjalankan sistem pencernaan dengan baik, dari mulai masuknya makanan sampai makanan itu bisa diserap sari-sari makanannya menjadi energi, menjadi tenaga, yang akhirnya misalkan sisanya terbuang menjadi kotoran,
Itu kan akhirnya merupakan sebuah alur proses yang tidak sekedar jumlah, itu ya. Oke, kita masuk sedikit dari pendapat salah satu sosiolog pendahulu, ini namanya Talcott Parsons. Dia mengatakan sistem itu dimaknai sebagai adanya interdependensi antar bagian yang mengatur hubungan. Jadi ada saling ketergantungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Dalam sistem pencernaan dengan contoh yang sama, misalkan kerongkongan bergantung pada lidah atau pengelolaan di mulut, pengolahan makanan di mulut. Kemudian usus juga bergantung pada lambung ya benar ya, lambung, dan seterusnya. Semua saling bergantung untuk menjalankan sistem pencernaan. Ketika satu saja yang terganggu, otomatis sistem pencernaan akan terganggu. Ketika satu bagian saja, satu organ pencernaan saja yang tidak ikut serta, maka sistem bisa terguncang. Ya. Nah, kita masuk ke sistem sosial. Jadi, kalau sistem itu dimaknai seperti itu, berarti sistem sosial seperti apa? Dengan makna yang sama, sistem sosial itu berarti bagian-bagian dalam masyarakat atau saling keterhubungan, saling ketergantungan dari bagian-bagian yang ada di dalam masyarakat. Gitu ya. Jadi, ketika kita melihat masyarakat sebagai sebuah sistem, maka di dalam masyarakat itu ada komponen-komponen yang mereka tidak berdiri sendiri. Apa komponen dalam masyarakat? Misalkan individu, ada lembaga keluarga, ada lembaga pendidikan, ada nilai sosial, ada norma sosial, ada konflik sosial, ada pranata sosial, ada lagi misalkan tradisi, ritual, dan banyak lagi misalkan. Itu adalah merupakan subsistem atau komponen-komponen di dalam masyarakat yang bisa menjalankan sistem sosial. Jadi kehidupan sosial ini dipandang sebagai sebuah sistem, bukan satu bentuk keutuhan. Maksudnya kehidupan sosial ini, realitas sosial ini tidak berdiri sendiri, menjalankan sistemnya sendiri, tapi dalam kehidupan sosial, dalam realitas sosial itu terjadi atau mensyaratkan bagian-bagiannya saling berhubungan agar sistem itu berjalan semestinya. Gitu. Realitas sosial itu pada masyarakat dilihat sebagai sebuah keseluruhan yang saling berhubungan. Jadi kita amati bahwa realitas sosial itu bukan sebuah gelondongan atau sebuah kebulatan tertentu yang ini berjalan tanpa adanya peran dari komponen atau subsistem dalam masyarakat, tetapi berjalannya sebuah kehidupan. Adanya realitas sosial itu karena ada komponen atau subsistem yang saling berhubungan, yang secara keseluruhan dia punya peran masing-masing. Oke. Sistem sosial, jadi di sini kita maknai sebagai pola interaksi yang terdiri dari komponen yang saling berlembaga. Oke. Jadi ada pola-pola interaksi yang terjadi antar komponen, yang interaksi itu dijalankan oleh oleh status dan peran. Jadi kuncinya adalah sistem itu dijalankan oleh status dan peran sosial. Status sosial dan peran sosial. Jadi misalkan ketika menjalankan sistem sosial di masyarakat, itu lembaga keluarga harus punya statusnya lembaga keluarga, maka dia akan menjalankan peran sebagai lembaga keluarga. Atau ketika melihat kita individu misalkan, setiap orang punya status dan peran masing-masing. Ada yang berstatus sebagai dokter, ada yang berstatus sebagai kepala desa, ada yang berstatus sebagai petugas keamanan, misalkan polisi,
ada yang bertugas sebagai tokoh, berstatus sebagai tokoh agama, ada yang berstatus sebagai pedagang. Semuanya menjalankan perannya masing-masing sehingga sistem sosial di masyarakat bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi tokoh agama menjalankan perannya sebagai tokoh agama, memberikan ceramah, memberikan nasihat pada orang lain. Dokter perannya mengobati, perannya seputar kesehatan. Pedagang jelas perannya dia mendistribusikan atau menyediakan kebutuhan-kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat, dan seterusnya. Akhirnya itu bisa saling terhubung dan sistem sosial bisa berjalan. Oke? Dan sifat sistem sosial ini pasti akan mempertahankan equilibrium, akan mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat. Jadi ketika ada gangguan, biasanya masyarakat itu sistemnya akan mengarahkan pada kondisi yang ideal. Ketika ada konflik, masyarakat akan mencari jalan tengah, mencari solusi untuk mengatasi konflik itu sehingga terciptalah sebuah kondisi yang equilibrium. Oke, peran sosial. Kita masuk dalam pembahasan tentang komponen sistem sosial yang dijelaskan oleh Dr. Person, yaitu peran sosial itu dianggap sebagai tingkah laku yang normatif. Jadi gini, peran sosial, peran individu misalkan, kita sebagai mahasiswa, perannya apa? Belajar, membaca, meneliti, menulis, dan kegiatan akademis yang lain. Itu kan tingkah laku atau perilaku yang normatif. Ada nggak perilaku yang lain dalam mahasiswa? Misalkan ngobrol, terus jalan-jalan, atau pacaran, atau apapun itu di luar perilaku akademik, tindakan akademik, itu bukan peran yang dijalankan, itu adalah tindakan, gitu ya. Jadi peran itu adalah perilaku yang normatif, perilaku yang ideal tentang status sosialnya. Karena status sosialnya sebagai mahasiswa, maka tingkah laku atau perilaku yang normatif itu tentang seputar akademis. Di luar itu berarti bukan peran, ya. Peran yang memiliki andil, sistem sosial yang dijalankan yang dijalankan oleh peran individu atau peran sosial itu yang menjadi titik tekan dalam sistem sosial, bukan manusianya, tapi perannya itu. Jadi peran itu adalah sesuatu yang dilakukan. Ini agak abstraksi ya. Misalkan, jadi yang punya andil, yang punya yang bisa menjalankan sistem sosial itu dalam pengertian sistem sosial bukan manusianya, tapi peran manusianya. Peran itu akan selalu ada meskipun orangnya akan berganti, gitu ya. Orang itu hanya pelaksana. Jadi dokter atau tokoh agama atau pedagang atau tenaga medis atau petugas keamanan itu akan selalu ada kapanpun. Orangnya bisa berganti, tapi perannya tidak bisa tergantikan. Maksudnya peran itu harus selalu ada. Peran apapun dalam masyarakat itu akan ada, tapi orangnya bisa berbeda atau berganti. Oke. Saya agak skip. Jadi dalam pembahasan sistem sosial itu kan sesekali atau mungkin bahkan sering bagi masyarakat itu terjadi konflik. Jadi seperti penjelasan di awal sebelumnya tadi, ada konflik dan integrasi. Konflik itu lawannya dari integrasi. Integrasi itu penyelesaian masalah dari konflik. Nah, biar terjadi sebuah integrasi, maka sistem sosial itu harus mampu mendorong masyarakat tidak sesuai diharapkan dan harus menjauhi tuntutan di luar kesepakatan. Jadi, gimana cara mendorong masyarakat tidak sesuai yang diharapkan? Maka disitulah dibutuhkannya sebuah peran sosial. Jadi ketika masyarakat itu akan mencapai integrasi,
akan mencapai menginginkan adanya sebuah keteraturan, maka keteraturan sosial itu harus dijalankan, harus dipraktekkan oleh peran-peran masyarakat, peran-peran individu atau peran-peran kelompok, gitu kan? Jadi kalau misalkan karena peran itu adalah tindakan yang diinginkan, ketika itu tidak dilaksanakan, maka keteraturan sosial tidak akan berjalan. Gini, kalau belum ada bayangan, misalkan gini, saya nggak akan mengambil yang masyarakat yang secara luas, tapi misalkan lembaga keluarga gitu misalkan. Nah, sistem keluarga ketika itu ingin mencapai sebuah keteraturan atau integrasi, maka peran dari setiap anggota keluarga harus berjalan. Anak, orang tua, suami, istri, kakak, adik itu statusnya masing-masing berbeda, otomatis perannya juga berbeda. Oke, ketika semua anggota keluarga tidak menjalankan peran, otomatis keluarga itu tidak mencapai keteraturan. Misalkan orang tua, suami dan istri, bapak dan ibu itu punya peran tentang tanggung jawab ekonomi. Ketika tanggung jawab itu tidak dijalankan, otomatis sistem keluarga tidak bisa berjalan dengan semestinya, kan begitu ya. Oke, saya percepat, sorry. Terakhir tentang kita pahami, ini hanya pengantar. Sebenarnya konsep agil yang ada dalam fungsionalis strukturalis fungsionalis itu lebih kompleks dari penjelasan ini. Jadi pembahasan sistem sosial ini oleh Talcott Parsons dimunculkan dalam teori strukturalis fungsionalis yang di dalamnya ada konsep agil. Nah, agil di sini hanya saya berikan pengantarnya saja. Jadi kurang lebih teori Talcott Parsons mengatakan masyarakat itu akan selalu mencapai keteraturan sosial. Masyarakat itu kondisinya selalu mengharapkan terjadinya integrasi sosial. Maka yang dijalankan adalah sistem agil. Agil itu kepanjangan dari A, adaptation, G, goal attainment, I, integrasi, L, latensi. Adaptation, kalau dalam rangka berpikirnya di mana sebagai dijalankan oleh subsistem ekonomi, yaitu dengan cara melaksanakan produksi dan distribusi. Jadi subsistem ekonomi atau produksi, konsumsi, distribusi ini merupakan cara masyarakat untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi serta lingkungannya. Jadi ketika misalkan konsumsi sehari-hari gitu, misalkan konsumsi makanan pokok, nasi kalau kita misalkan itu untuk beradaptasi dengan masyarakat, beradaptasi di masyarakat, seorang individu memanfaatkan atau menjalankan yang harus ada di situ adalah subsistem atau sistem ekonomi, karena dari fungsi produksi, konsumsi, dan distribusi itu seseorang bisa terpenuhi kebutuhannya sehingga dia bisa beradaptasi. Jadi hasilnya nanti adalah menghasilkan fasilitas untuk mencapai tujuan sistem. Kemudian goal attainment dijalankan oleh sistem politik. Yang dilaksanakan adalah distribusi kekuasaan dengan cara memaksimalkan potensi masyarakat untuk mencapai tujuan kolektif. Jadi politik nggak usah terlalu tinggi-tinggi presiden atau DPR ya. Misalkan desa saja, ada pemerintah desa di sana. Nah, tujuan masyarakat desa itu kan harus ada orang-orang yang mengaturnya, harus ada orang-orang yang bertugas untuk menjalankan fungsi sehingga tercapai tujuan masyarakat desa. Maka di situ ada kepala desa dan perangkatnya yang dia bisa menjalankan fungsi administrasi, fungsi pembangunan, fungsi ekonomi, dan lain-lain. Jelas itu ya. Kemudian integrasi dilaksanakan oleh subsistem hukum. Kenapa? Karena konflik itu biasanya harus ditangani oleh beberapa pihak, karena misalkan membutuhkan pemberian sanksi, membutuhkan
teguran, misalkan memberikan peringatan. Maka cara yang dilakukan oleh subsistem hukum ini adalah mempertahankan tata cara antar komponen yang saling berbeda pendapat. Jadi ketika ada komponen-komponen atau bagian-bagian dalam masyarakat yang saling berselisih, yang saling berbeda pendapat, hukum ini akan menjadi mediator untuk melaksanakan mediasi, baik itu pemberian sanksi, teguran, atau pemberian solusi jalan tengah antara dua pihak yang saling berkonflik. Ya, jadi intervensi ini dijalankan oleh sistem hukum yang dalam pengertiannya hukum tidak harus di pengadilan, gitu ya. Jadi ada juga hukum adat, ada hukum di masyarakat yang itu tidak selalu harus di pengadilan. Kemudian fungsi latensi ini adalah fungsi mempertahankan pola yang dijalankan oleh subsistem budaya dengan cara pemeliharaan norma dan memaksimalkan potensi dan memaksimalkan komitmen sosial serta mengendalikan ketegangan individu. Jadi norma dan nilai ini dipelihara. Jadi fungsi latensi ini akan secara kultural. Jadi kalau tadi hukum, kalau di sini adalah ada misalkan secara kultural itu ada kelompok-kelompok adat misalkan, atau ada secara kultural kelompok di masyarakat itu menjaga moralitas di masyarakat dengan cara misalkan memberikan sanksi sosial berupa cibiran, berupa pergosipan kepada orang-orang yang melanggar atau menyeleweng atau menyimpang dari norma dan nilai sosial yang telah ditemukan. Jadi fungsi latensi ini berfungsi untuk mempertahankan pemeliharaan nilai dan norma sosial agar tidak banyak masyarakat yang menyimpang dari norma yang telah disepakati bersama. Oke, pada intinya sistem agil yang dituliskan, yang diteorikan oleh Clark Person ini membawa pada kesimpulan tentang bagaimana masyarakat itu akan selalu mencari, akan selalu menciptakan sebuah kondisi yang teratur, yang equilibrium. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan dan diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.